Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sulisyaningsih, NIM PBD 20031. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme menstruasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Fia Zakia SST MKEP, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mekanisme menstruasi. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Kita bisa lihat pada gambar. Di bagian A, di dalam otak terdapat kelenjar hipotalamus yang bertugas mengeluarkan hormon GnRH. Di dalam otak juga terdapat kelenjar anterior pituitari yang berfungsi mengeluarkan kedua hormon GnRH, yaitu hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur, sedangkan LH berfungsi untuk mempertebal dinding rahim untuk persiapan ovulasi. Selanjutnya dalam bagian B, kita bisa melihat grafik proses naik turunnya hormon FSH dan LH. Apabila hormon FSH menurun, maka proses pematangan sel telur juga akan menurun. Sebaliknya, apabila LH menurun, maka penebalan dinding rahim akan menurun. Selanjutnya pada bagian C, kita bisa melihat proses berkembangnya folikel atau sel telur. Tetapi apabila sel telur tidak dibuahi, maka sel telur akan luruh bersama dinding rahim dan pecah dan akan menjadi corpus uterium. Selanjutnya kita beralih kepada bagian D, yaitu tunjakan dan penurunan dari hormon estrogen dan progesteron. Sebelumnya hormon estrogen dan progesteron ada karena dirangsang oleh hormon FSH dan LH. Hormon estrogen dan progesteron merupakan hormon yang berperan di dalam ovarium. Bagian E, situasi dinding endometrium. Dinding endometrium penuh dengan pembuluh darah. Mekanisme menstruasi memiliki 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma sehingga corpus luteum akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau endometrium. Setelah ovum lepas, endometrium menjadi sobek dan meluruh sehingga dindingnya juga menjadi menipis. Yang kedua, fase praovulasi. Fase praovulasi atau siklus menstruasi, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Adanya FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi perubahan produksi hormon, peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Turunnya konsentrasi FSH menyebabkan hipofisis melepas LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel degrade. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi ditinggalkan oleh oosit sekunder akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun corpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang diproduksi tidak banyak yang diproduksi oleh folikel degrade. Jalan gue. Masuk.